Halo, kita ketemu lagi di video mengenai knowledge management keempat. Jadi setelah 3 video sebelumnya kita memahami apa itu pengetahuan yang harus dikelola, yang harus menjadi sumber daya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, mulai video ini kita akan belajar mengenai manajemennya, bagaimana manajemen pengetahuannya, bagaimana pengetahuan itu diatur, dimanfaatkan, tentu saja juga memanfaatkan teknologi informasi untuk menjadikan itu sebagai sumber daya, ya. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai knowledge management foundation atau fondasi atau dasar dari manajemen pengetahuan, di mana manajemen pengetahuan sendiri atau knowledge management ya dapat didefinisikan sebagai melakukan apapun apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber pengetahuan, baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Ya, tentu saja sumber daya pengetahuan itu adalah sumber daya yang relevan ya, yang sesuai dengan keputusan, tujuan, dan strategi individu atau organisasi. Sebuah organisasi ingin dari perdagangan biasa, commerce, ingin berubah atau menambahkan bisnisnya ke bidang e-commerce, ya harus punya pengetahuan mengenai e-commerce, punya ahli-ahli mengenai e-commerce ya, bukan punya ahli mengenai bidang lain gitu ya. Itu contohnya. Nah, solusi dari knowledge management ini termasuk di dalamnya adalah proses mengenai bagaimana pengetahuan tersebut dikelola dan juga sistem yang mendukung knowledge management. Nah, dasar atau foundation dari aspek knowledge management tentu saja adalah organisasi yang mendukung baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jadi apapun yang akan diterapkan dalam organisasi, kalau organisasinya tidak mendukung, ya tidak akan bermanfaat ya. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa solusi dan dasar knowledge management ini termasuk infrastruktur, mekanisme, dan teknologi. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Kita hanya akan melihat di knowledge management foundation saja. Untuk knowledge management solutionnya akan kita bahas di video berikutnya. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dasarnya, infrastruktur untuk mendukung manajemen pengetahuan. Ini penting. Infrastruktur ini akan mendukung baik ke teknologi maupun ke mekanisme. Nah, jika 3 faktor dari knowledge management foundation ini sudah terpenuhi, maka sistem manajemen pengetahuan termasuk juga proses-prosesnya nanti akan bisa berjalan dengan baik. Nah, mekanisme dan teknologi knowledge management tergantung pada 3 tadi ya, infrastruktur yang menjadi fondasi, bukan hanya jangka pendek ya, tetapi juga jangka panjang. Ingat, yang namanya pengetahuan ini bukan sesuatu yang instan ya, bukan sesuatu yang dengan mudah didapatkan. Nah, dalam konteks organisasi, infrastruktur dari knowledge management ini ada 5 komponen yang harus diperhatikan, yang harus menjadi perhatian dalam mendesain, dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah budaya organisasi, kultur dari organisasinya, organisasi yang menghargai pengetahuan, yang mendukung setiap komponen dari organisasinya untuk maju, untuk lebih menghargai ilmu, memanfaatkan pengetahuan sebagai sumber daya. Tidak cukup hanya budaya organisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi juga harus mendukung, di mana misalkan dalam struktur organisasi, dalam organigramnya itu ada bagian yang memang khusus untuk mengelola pengetahuan. Mungkin dibantu dengan
manajemennya, mungkin juga bekerja sama biasanya ya dengan bagian IT ya, information teknologi. Kalau sudah bicara information teknologi, tentu saja ini harus didukung oleh infrastruktur teknologi informasi. Ada aplikasi, ada web application, ada jaringan internet, ada hardware, software, ada tentu saja aplikasi yang bisa nanti mendukung ke knowledge management. Nah, semuanya ini tentu saja juga kurang bermanfaat jika pengetahuan umum atau knowledge di perusahaannya juga tidak berkembang dengan baik, tidak didukung, tidak dikelola, dan tidak relevan tadi dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir adalah meskipun ini ditempatkan di darat, tapi ternyata lingkungan fisik juga akan sangat mendukung. Ya, bagaimana orang bisa bertemu, bagaimana orang bisa berkomunikasi, bagaimana orang saling bertukar data dan informasi, bagaimana orang bisa bersama-sama untuk menambah pengetahuan. Ya, lingkungan fisiknya harus mendukung. Contohnya paling sederhana, ada ruang meeting, ada ruang rapat. Ya, baik dalam lingkungan fisik face to face, atau mungkin juga dalam beberapa kesempatan bisa dilaksanakan secara virtual. Nah, ini pentingnya knowledge management infrastructure. Ini akan mendukung ke mekanisme manajemen pengetahuan. Mekanisme manajemen pengetahuan adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Ingat, orang kalau bekerja itu ingin berkembang, ya, bukan hanya jabatannya, bukan hanya gajinya misalkan ya, tapi juga pengetahuan wawasannya. Orang akan merasa dihargai jika punya pengetahuan, lalu pengetahuan tersebut di-share atau dibagikan kepada seluruh komponen-komponen yang relevan di organisasi tersebut. Jadi berkembang bersama. Promosi ini perlu ya. Salah satu tujuannya adalah setiap komponen dalam perusahaan atau organisasi akan mendukung manajemen pengetahuan. Dan selanjutnya tentu saja tadi adalah teknologi ya, meskipun tadi sudah disinggung dalam knowledge management infrastructure, tapi teknologi yang tepat ini akan mendukung manajemen pengetahuan. Tentu saja yang umum digunakan adalah teknologi informasi, digunakan untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Bagaimana tipe pengetahuan tertentu, misalkan yang eksplisit, ini bisa dikomunikasikan, bisa disebarluaskan. Bagaimana yang tacit, bisa ditangkap, bisa direkam, bisa dipindahkan menjadi bentuk yang lain. Nah, teknologi knowledge management secara intrinsik tidak berbeda dengan teknologi informasi, tetapi mereka fokus, teknologi ini memang fokus dimanfaatkan dalam knowledge management, bukan hanya pengolahan informasi saja. Kenapa tadi baik dari kultur perusahaan maupun dari struktur organisasi perusahaan, ini penting ada bagian khusus yang memang bertanggung jawab dalam mengelola knowledge management. Oke, jadi itu yang menjadi dasar, pondasi atau foundation dari manajemen pengetahuan. Oke, cukup dulu untuk video yang berapa ya? Yang keempat ini. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.